Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan lanjut materi kita di microlearning, guru belajar dan berbagi, seri pendidikan inklusif. Pada materi 4, teknik dasar modifikasi perilaku. Langsung saja ke 4.1 dan 4.2. Hierarki jenis prompt. Ini dia jenis-jenis promptnya teman-teman. Kemudian lanjut ke penggunaan LTM dan MTL prompt. Berapa jumlah level prompt yang diperlukan dalam melaksanakan LTM dan MTL prompt? Minimal 3 level prompt. Minimal 2 level, jawabannya adalah minimal 3 level prompt. Contoh tahapan penggunaan prosedur prompt di kelas. Balik kartu untuk melihat penjelasan setiap tahap. Tahap 1, identifikasi keterampilan yang akan siswa pelajari. Tahap 2, keterampilan mencuci tangan namun siswa tidak memiliki keterampilan dasar. MTL, keterampilan mencuci tangan namun siswa belum memiliki keterampilan dasar. Tahap 2, pecah keterampilan menjadi tahapan kecil. Tahapan mencuci tangan untuk LTM dan MTL. Lanjut ke kartu berikutnya. Tahapan 3, tentukan instruksi sebagai tanda bagi siswa untuk melihat keterampilan. Balik LTM, Lala cuci tangan, MTL Lala cuci tangan ya. Kemudian tahap 4, tentukan guru pendamping. Kemudian tahap 5, tentukan aktivitas dan waktu untuk mengajarkan keterampilan. Tahap 6, tentukan beberapa urutan prompt yang akan digunakan. Pilih minimal 3 jenis prompt pada hierarki. Tentukan prosedur prompt. Prompt verbal, model, dan fisik. Prompt fisik, model, dan visual. Tahap 8, tentukan kriteria keberhasilan siswa. Siswa menyelesaikan seluruh tahapan mencuci tangan selama 2 kali percobaan. Siswa menyelesaikan seluruh tahapan mencuci tangan selama 2 kali percobaan berturut-turut tanpa menggunakan prompt. Tahap 9, tentukan reinforcement yang digunakan. Siswa mendapatkan reward. Siswa mendapatkan reward jika mencuci tangan dengan setiap letter prompt. Tahap 10, memulai urutan prosedur prompt. Mulai prosedur prompt sesuai dengan urutan prompt yang ditentukan pada tahap 6 dan tahap 7. Dan kita selesai menyelesaikan 4.3 ini ya teman-teman. Kita lihat hasil dari gambaran umum LTM dan MTL yang telah kita lalui. Lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu 4.3. Apa itu shopping? Shopping adalah cara memunculkan perilaku atau keterampilan melalui pemberian reinforcement bertahap pada perilaku yang sebelumnya tidak muncul. Contoh, saat mengajarkan siswa untuk makan sendiri, terdapat tahapan yang harus siswa lakukan, seperti mengambil alat makan dan lain sebagainya. Guru memberi reinforcement. Klik atau tandai 6 kata atau istilah yang penting yang berhubungan dengan teknik shopping. Frekuensi, reinforcement, durasi, intensitas, dan latensi. Kita cek, kita mendapat 5 bintang ya teman-teman. Faktor penting dalam kesuksesan shopping: tentukan target perilaku akhir, tentukan perilaku awal, tentukan tahapan shopping, dan prinsip pemberian reinforcement.
bangun tidur, merapikan tempat tidur, melepas pakaian, melepas celana, dan mandi. Kemudian lanjut kita ke aktivitas berikutnya, yaitu 4.4 token ekonomi. Token ekonomi merupakan sistem pemberian dengan menggunakan akumulasi jumlah token. Token merupakan simbol, stiker, bintang, angka, dan sebagainya yang diberikan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Token dapat ditukar dengan menggunakan kartu siswa. Ini jenis-jenis stiker. Balik kartu untuk mengetahui kelebihan teknik token ekonomi. Memberi jeda pada pemberian reinforcement. Contoh, siswa mendapat reward mengumpulkan 5 token. 2. Makna token general dapat ditukarkan dengan berbagai jenis reinforcement yang diminati siswa. Efektif untuk siswa dengan kondisi motivasi yang berbeda. Contoh pelaksanakan token ekonomi, tuliskan angka 1 sampai 5 pada setiap pernyataan di bawah ini sehingga menjadi urutan tahapan yang tepat dalam pelaksanaan token ekonomi. Kita ketik 1 pada bait 3, kemudian 4, kemudian 2, dan yang terakhir 5. Kita cek hasilnya. Jadi 1, 3, 4, 2, dan 5. Mengurangi token secara bertahap merupakan hal penting agar siswa mandiri dalam melaksanakan keterampilan barunya dan tidak tergantung pada token. Tebaklah apakah pernyataan di bawah ini merupakan cara yang tepat untuk meniadakan token. Pemberian token dapat dilakukan selang-seling saat perilaku muncul. Benar. Kita cek dan mendapat 1 bintang. Mengurangi perilaku-perilaku yang mendapatkan token. Benar. Mengganti reward dengan hal yang tidak disukai siswa. Salah. Mengurangi jeda antara pertukaran token dengan reward. Jawabannya salah. Mengurangi reward yang diberikan untuk sejumlah token. Jawabannya benar. Dan ini kita telah menyelesaikan token ekonominya teman-teman, dan lanjut ke tahap berikutnya di 4.5 relaksasi. Relaksasi menghentikan aktivitas sejenak dan berlatih bernapas dengan tenang, menyadari ekonomi yang sedang dirasakan, suara yang didengar, bagian tubuh terasa sakit, terasa berat, dan menggunakan yoga. Manfaat positif pelaksanaan yoga. Teknik relaksasi. Siswa diminta untuk fokus pada satu kelompok otot tertentu terlebih dahulu, lalu merelaksasi otot-otot tersebut dengan perlahan. Tahapan teknik relaksasi. Tindak lanjut, lakukan relaksasi sebelum Anda mengajar atau ketika Anda merasa terdapat bagian tubuh yang tegang atau kaku. Kemudian ajak seluruh siswa bersama melakukan relaksasi sebelum pembelajaran untuk meningkatkan rentang tensi siswa. Berikan sesi relaksasi khusus secara konsisten bagi siswa dengan perilaku negatif. Lanjut ke situasi kontrol 4.6. Situasi kontrol bertujuan mampu mengontrol situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi perilaku siswa. Kemudian, macam-macam situasi kontrol. Menyusun kembali situasi lingkungan sekitar. Contoh, mengubah letak barang-barang di kelas untuk meningkatkan perilaku positif siswa dalam pembelajaran.
merelokasi orang. Contohnya pengaturan tempat duduk yang dilakukan oleh guru. Kemudian memindahkan suatu aktivitas ke lokasi baru. Contohnya memindahkan aktivitas belajar dari kelas ke taman sekolah. Kemudian mengubah waktu kegiatan. Contohnya mengubah waktu olahraga dari sore hari ke pagi hari. Tindak lanjut, terapkan situasi kontrol yang tepat bagi siswa di dalam kelas, memodifikasi jenis-jenis situasi kontrol agar perilaku positif siswa dapat bertahan. Lanjut ke 4.7, aktivitas yang terakhir, modeling atau imitasi. Tujuannya saya memahami dan dapat menerapkan teknik modeling untuk memodifikasi perilaku siswa di kelas. Teknik modeling berarti guru atau seseorang menampilkan suatu perilaku tertentu dengan tujuan agar siswa mengobservasi dan mengikuti perilaku tersebut. Modeling yang efektif menjadikan formasi sebaya sebagai model. Model dapat mendemonstrasikan perilaku yang efektif, mengkombinasikan proses modeling dengan baik. Kemudian jenis-jenis modeling. Model ada sejak mendemokrasi perilaku seperti teman, guru, dan orang tua. Model berupa simbol, perilaku, dan tingkah laku oleh teman. Kemudian cocokkan tahapan sesuai gambar. Gambar yang pertama model nyata, yang kedua model simbol, dan yang ketiga model instruksi verbal. Kita cek dan kita mendapatkan 3 bintang. Lanjut, urutkan tahap per tahap hingga tahap akhir. Drag ke tiap kolom kosong. Kita drag satu per satu sesuai urutannya. Dan kita cek hasilnya. Kita mendapatkan 4 bintang. 1. Menarik perhatian. Semakin mencolok atau berbeda perilaku yang ditunjukkan oleh model, maka akan semakin besar perhatian yang diberikan. Suatu hal yang efektif dan memiliki kebersamaan dengan diri kita sendiri, cenderung kita akan lebih diperhatikan. 2. Retention. 3. Reproduction. Dan yang keempat, modification. Lanjut ke tindak lanjut. 1. Latihan melakukan 4 tahapan teknik modeling bersama rekan guru. 2. Terapkan teknik modeling bagi siswa yang membutuhkan di kelas. Dan kita lihat hasil total skor yang kita dapat.